innama ajral adza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim arada ay yuz'ijaka an kulli syai' hatta la yushgilaka anhu bisyai'. Jadi kata Ibn Athaillah, innama ajral adha ala aidihim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mendatangkan gangguan atau godaan-godaan terhadap dirimu dari tangan orang lain, dari arah lain, atau dari tangan orang lain. Kaila takuna sakinan ilaihim. Jadi itu supaya engkau tidak jinak, tidak nurut kepada mereka. Arada ay yuz'ijaka an kulli syai' hatta la yushgilaka anhu bisyai'. Jadi sengaja Allah menjengkelkan, membuat kita jemu, tidak suka dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu buat kita jengkel gitu. Itu maksudnya itu adalah supaya tidak ada sesuatu yang melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita tidak terganggu dengan perkara itu sehingga kita ini jauh atau lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya terkadang ada orang yang kita sayang, kita cintai, dekat dengannya, baik itu keluarga atau teman dekat atau apa. Terkadang dia yang mengganggu kita gitu. Dia yang menyerang kita, benci dengan kita, enggak suka dengan kita. Dalam pandangan zahir kita itu gimana gitu kan? Ini orang udah deket, udah apa? Ternyata ya, dalam nasihat ini, pandangannya Ibn Athaillah ini, itu suatu yang terbaik dari Allah, sesuatu yang mulia dari Allah untuk kita. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang dekat dengan kita atau siapapun, apalagi mungkin bos atau apa, kita kadang akan mengarah kepada mengikuti dia, menuruti keinginan dia, menjalankan perintah dia, sehingga kita ini agak pudar, lemah, akan kurang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makom orang-orang yang tinggi di sisi Allah. Jadi Allah menjaga hambanya dengan cara seperti itu. Ketika ada orang yang kadang dia baik dengan kita, kita pun baik dengan dia. Baik itu siapa, baik itu bos kita, baik itu keluarga kita. Tetapi kok tiba-tiba dia benci dengan kita, dia nggak suka dengan kita. Maka kita sering pusing dengan keadaan ini. Gimana ini, gimana? Padahal itu terbaik dari Allah. Itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa demikian? Kaila takuna sakinan ilaihim. Jadi maksudnya supaya kita ini ya, tidak jinak ya,
tidak tetap hati, tidak nurut, tidak seperti pembantu kepada dia gitu. Kan banyak orang itu kalau udah sayang sama seseorang atau bosnya itu baik dengan dia, maka nurut dia. Maka terkadang kalau Allah tuh sayang dengan kita itu, Allah buat orang tuh benci kepada kita agar kita nggak nurut kepada dia, biar kita nurut kepada Allah. Nah, itu. Jadi cara pandang beliau ini, ya, Ibn Athaillah ini luar biasa untuk menasihati hati kita agar kita ini enggak terjerumus di dalam suatu perkara yang membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pun Allah Subhanahu wa taala beliau Ibn Athaillah lagi menjelaskan di sini, arada an yuz'ijaka an kulli syai' hatta la yushgilaka anhu bisyai'. Nah, itu. Sampai beliau mengatakan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sengaja, ya, sengaja arada ayuz ijaka an kulli syai', sengaja membuat kita ini jengkel, ya, tidak suka dengan sesuatu atau segala sesuatu atau suatu perkara, ya. Maksudnya itu agar kita itu tidak disibukkan dengan kesukaan, kecintaan, kerinduan, kedekatan dengan sesuatu itu. Kadang kita kan pernah, ya kan, kok tiba-tiba kita jengkel, tiba-tiba kita nggak suka dengan sesuatu, baik itu orang maupun benda, ya, materi atau apa. Dulu aku sayang dengan benda ini, dulu aku ini, kok tiba-tiba aku tuh nggak suka, aku nggak ini, ya. Maka itu maksudnya Allah sengaja menjengkelkan kita dengan sesuatu itu. Maksud Allah itu adalah agar kita ini la yushgilak, agar engkau ini tidak disibukkan, ya, tidak disibukkan dengan perkara itu sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara Allah menjaga kita, orang-orang yang memang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dijaga hati kita oleh Allah ini agar kita tetap mencintainya, agar tetap zikir kepadanya, ingat kepadanya, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara akliyahnya begini. Ada seseorang sangat dicintai, ya, oleh, misalnya ada anak dicintai oleh orang tuanya. Maka dia diberikan sesuatu oleh orang tuanya ini, ya, agar dia dekat dengan orang tuanya, pekerjaan apa, ya, semua diberikan, agar ini anak tidak jauh dari orang tua, tidak cari kerja tempat jauh, dikasih perusahaan atau apa, misalnya orang tuanya kaya, agar dia dekat dan apa maunya diberi agar dia sayang dengan orang tua. Ketika sesuatu pemberian itu kadang membuat dia terlena sehingga dia lupa dengan orang tua, maka orang tuanya akan berpikir, ini anak kok semenjak ini pegang sesuatu ini, kok dia makin jauh dari saya, dia lupa dengan saya. Maka terkadang orang tua ini berbuat sesuatu bagaimana biar anak ini jengkel atau nggak suka dengan itu tadi, ya, perbuatan itu tadi atau benda itu tadi, gitu. Sehingga dia kembali lagi untuk mencintai orang tuanya, dekat dengan orang tuanya. Ini tamsil, ini masalah, ya, contoh. Jadi jauh semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman agar akal kita ini bisa nerima, akal kita ini bisa masuk dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi begitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menjemukkan kita, menjengkelkan kita, mendatangkan ketidaksukaan kita dengan sesuatu
yang menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kadang terheran-heran. Jadi ini dalam kitab Al-Hikam Ibn Athaillah ini ya, jelaskan dengan oleh beliau ya, nasihat yang sangat luar biasa. Innama ajral adza ala aidihim ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja ya, mendatangkan gangguan ya, kepada kita ya, dari jalan tangan orang lain ya, baik itu orang dekat atau apa, bahkan orang yang kita sayangi ya. Ya, dan dia orang itu sayang dengan kita, baik itu apa misalnya istri, anak atau apapun, siapapun ya. Terkadang itu mengganggu kita ya, sehingga kita ini merasa terganggu atau merasa kecewa dan lain sebagainya. Padahal itu maksudnya luar biasa dari Allah Taala. Maksudnya agar kita tidak jinak ya kan. Kaila takuna sakinan ilaihim. Jadi agar kita tidak jinak, tidak tidak nurut gitu, tidak nurut kepadanya, itu apa-apa disuruh, bahkan nanti kan karena orang tuh saking nurutnya itu sampai sholat pun ditinggalkan, ibadah ditinggalkan. Maka itu Allah tidak mau, maka Allah SWT jadikan dia gangguan untuk kita ya, agar kita tidak nurut kepada dia. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu arada yuz'ijaka an kulli syai' hatta la yushghilaka anhu bisyai'. Jadi begitupun Allah kadang sengaja menjengkelkan kita, menjemukan kita, mendatangkan sifat tidak suka dengan sesuatu padahal itu kita sayangi dulu, kita dekat dengan begini, itu baik itu orang ataupun benda. Maka itu maksudnya agar Allah itu tidak ya maksud Allah itu agar kita itu tidak terlalu mencintai sesuatu itu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan lebih dalam lagi itu dikaitkan ini nasihat ini ya sampai kepada hubungan kita dengan iblis laknatullah. Artinya musuh kita yang nyata yaitu iblis laknatullah alaih. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 6 itu Allah berfirman, inna syaitan lakum aduun ya, fattakhiduhu aduwan ya, jadi sungguhnya syaitan itu musuhmu, maka nyatalah ia sebagai musuh. Jadi kata ulama, mana ayat ini termasuk Syekh Abdul Abbas Al-Marshi ya, beliau mengatakan, jadi dalam memahami ayat ini kata beliau ada suatu kaum ya, suatu kelompok yang berpaham bahwa mereka diperintahkan untuk memusuhi iblis, syaitan. Maka mereka mengerahkan segala tenaga untuk memusuhi. Tetapi ulama lain, golongan lain dikatakan memaknai ayat ini beda. Jadi sesungguhnya syaitan itu musuhmu dan aku Allah kekasihmu. Maka orang-orang yang sibuk kepada yang dicintai dan lupa kepada musuhnya, akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan syaitan atau dari gangguan musuhnya itu syaitan. Jadi beda pemahaman, tetapi pemahaman ulama yang disebut oleh Abdul Abbas ini bahwa kalau sudah jelas iblis itu musuh, jangan kita terkecoh, jangan kita fokus dengan musuh. Fokuslah kepada kekasih kita Allah SWT. Nanti Allah itu yang akan menjauhkan kita dari